Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Di sini kita akan membahas tentang pengembangan presentasi yang efektif. Pernahkah kamu gugup saat melakukan presentasi? Atau merasa pesanmu tidak sampai ke audiens? Mungkin bukan kamu yang kurang persiapan, tapi kamu melewati beberapa hal penting dalam merancang presentasi yang efektif. Yuk kita pelajari bagaimana merancang presentasi yang efektif. Dalam membuat presentasi yang efektif, ada 3 tahapan yang harus kalian perhatikan. Dimulai dari yang paling awal dan paling krusial, yaitu perencanaan. Sebelum masuk ke materi, apa sih yang ingin kita bahas? Yang pertama, bagaimana pentingnya tahap perencanaan itu sendiri, lalu bagaimana mengidentifikasi audiens, bagaimana menentukan tujuan presentasi, dan bagaimana menentukan dan menyusun isi presentasi itu sendiri. Perencanaan adalah fondasi. Dalam tahap ini, kita tidak hanya merancang apa yang akan disampaikan, tetapi juga bagaimana, kepada siapa, dan untuk apa pesan ini disampaikan. Tanpa perencanaan, presentasi bisa saja menarik, tapi tidak efektif. Langkah pertama, mengidentifikasi audiens. Dalam mengidentifikasi audiens, kita harus tahu siapa dan berapa banyak audiens yang akan menerima presentasi ini. Lalu, kita mengidentifikasi berapa rentang usia mereka. Ini penting karena usia mempengaruhi preferensi penyampaian informasi. Lalu, kita juga mengidentifikasi latar belakang pendidikan, ekonomi, dan mempertimbangkan pengetahuan, serta pandangan audiens terhadap topik yang akan disampaikan. Ini bertujuan untuk memenuhi karakteristik audiens agar penyajian dapat menyesuaikan isi, gaya, dan penyampaian presentasi sehingga relevan, mudah dipahami, dan efektif dalam penyampaian pesan kepada audiens yang beragam. Setiap presentasi harus punya tujuan, dan tujuan ini dibagi jadi 3. Yang pertama, tujuan psikomotorik. Psikomotorik adalah tentang kemampuan fisik, seperti merangkai, mengatur, atau menjalankan sesuatu. Contoh, audiens dapat mempraktikkan penggunaan alat bantu visual seperti pointer, laser, atau flipchart secara efektif dalam presentasi mereka. Selanjutnya, tujuan kognitif. Tujuan kognitif ini bertujuan agar audiens mengerti cara merencanakan dan mendesain presentasi yang menarik dalam pemahaman dan pemecahan masalah berdasarkan karakteristik audiens. Dan yang terakhir, tujuan afektif. Tujuan afektif ini adalah menentukan sikap dan minat audiens terhadap topik. Tujuan-tujuan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik audiens serta topik yang dibahas dalam presentasi. Setelah kita menentukan tujuan, kita sekarang memilih isi pesan. Presentasi yang baik itu bukan yang banyak, tapi yang tepat. Mulailah dari tujuan. Dari tujuan, lalu pilih dan susun konten berdasarkan tujuan. Tapi kita juga harus memastikan kesesuaian dengan pengetahuan audiens tentang topik yang akan kita presentasikan. Susun dari gambaran yang paling umum. Lalu lanjut ke langkah-langkah yang detail atau atur konten dengan cara yang sesuai. Lalu mempertimbangkan berbagai faktor dalam mendesain konten, seperti kebutuhan audiens, kemampuan presenter, dan karakteristik materi. Selanjutnya, kita akan menentukan strategi. Tentukan strategi komunikasi yang sesuai setelah memilih dan menyusun konten. Identifikasikan bagian pesan yang lebih efektif disampaikan dengan kata-kata atau dengan visual. Pilihlah bagian pesan yang lebih jelas jika menggunakan visual. Lalu pertimbangkan materi audiovisual yang dapat mendukung penyampaian ide. Dalam memilih media presentasi, tentunya media yang akan kamu pilih adalah harus media yang mendukung isi dan strategi. PowerPoint cocok untuk visual formal, Canva untuk tampilan menarik, Prezi untuk narasi yang dinamis. Jangan lupa cek fasilitas tempat presentasi. Apakah ada proyektor? Bagaimana pencahayaannya? Apakah ada akses listrik atau internet? Kesimpulannya, jadi sebelum kamu memulai membuat slide atau mencari gambar yang keren, mulailah dari perencanaan. Pahami audiensmu,
Tetapkan tujuan, pilih isi yang sesuai, tentukan strategi komunikasi, lalu gunakan media yang mendukung. Ingat, presentasi yang baik bukan hanya soal tampilan yang keren, tetapi soal penyampaian pesan yang efektif. Sekian dari kelompok 11. Jangan lupa tonton tahap selanjutnya dari membuat media presentasi yang efektif. Terima kasih.